Kita lihat ini di pertanyaan ke 269 ya. Ini dipublikasikannya masih cukup baru, yaitu tanggal 28 April tahun 2020, berarti 1 bulan yang lalu ya, kurang lebih 1 bulan yang lalu ini, nggak sampai 1 bulan malah ya, di penghujung April yang lalu ya. Kita akan coba baca dan kita coba terjemahkan. Ma hiya nasihatukum lana fi wad'ina ar-rahin ma'al hijril manzili asna julusina fil buyut hadaran minal isabah bi virus corona ya. Ini mungkin kalau kita dengar bahasa Arabnya virus corona, mungkin kita udah langsung paham. Ini berarti yang bakal ditanya nih tentang masalah corona ini ya. Penanya bertanya kepada beliau, apa nasihat Anda untuk kami dalam situasi saat ini di mana ada pemberlakuan isolasi mandiri, kita lebih banyak disuruh untuk tinggal di rumah ya. Apa yang harus kita lakukan selama kita duduk di rumah, selama kita berdiam di rumah, karena untuk menghindari terkena atau terpapar wabah virus corona ini ya. Beliau mengatakan, aktsiru dzikrallah fi buyutikum, perbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah di rumah kalian. Wanduru fi syu'uni ahalikum wa usarikum wa auladikum. Ya, coba perhatikan ya, kesempatan ini jadikan kesempatan bagi kita untuk mulai memperhatikan urusan keluarga kita, istri kita ya, kemudian juga anak-anak kita, putra-putri kita. Wajalisuhum fillah tabaraka wa taala, duduklah bersama mereka ya, berinteraksilah dengan mereka, lihat kondisi mereka bagaimana. Wa ta'ammalu syu'un afkarihim, perhatikan ya, mungkin selama ini kita nggak sempat ya, perhatikan bagaimana arah pemikiran mereka, wa wijhatihim wa niyatihim wa magasidihim, bagaimana orientasi berpikir mereka, kemana arah yang mereka inginkan ya. Litakun ala ma huwa aqwam, untuk selanjutnya kalau kita sudah tahu, kita mulai arahkan kepada yang lebih lurus, yang lebih baik. Wal yatimul khuruj insyaallah min hadhil mihna lil muslimin wal alam ila ma huwa ajmal ya, wa ila ma huwa afdal ya. Beliau menyatakan mudah-mudahan nantinya ya kaum muslimin ya dan juga seluruh masyarakat dunia akan terlepas, keluar dari bencana ini menuju pada situasi yang lebih baik lagi dan yang lebih utama lagi. Jadi beliau sangat optimis ya, sangat optimis sekali. Insya Allah kita semuanya, ini merupakan juga sekaligus harapan dan doa beliau, kita seluruh umat Islam dan seluruh masyarakat dunia akan keluar dari problem ini, akan terlepas dari bencana ini insya Allah. Kemudian beliau lanjutkan, wa naqtanim minal waqt saat khalwah ma Allah tabaraka wa taala, dan kita juga selama di rumah manfaatkan ya masa-masa atau waktu-waktu untuk apa? Untuk mulai kita khalwah, menyendiri. Ya, upayakan ada waktu, sudah kadung di rumah mau ngapain lagi? Ya. Pekerjaan tidak banyak yang bisa kita lakukan, interaksi di luar juga terbatas, kita disuruh diam di rumah. Nah, ini manfaatkan kesempatan ini kata beliau untuk khalwah, untuk menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, wa nagtanim ziyadah fil ilm. Ya, manfaatkan waktu untuk menambah ilmu. Ya. Ya, menambah ilmu di rumah, kita tambah ilmu. Ya, dengan belajar, dengan mengulang pelajaran kita, dengan baca-baca buku ya. Ya, nah di sini beliau memberikan satu gambaran yang positif. Beliau katakan wa naqtani ma atahallahu lana min wasailil ittisal hadhihi. Ya, kita juga harus manfaatkan ini adanya media sosial yang dijadikan media oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekarang ini. Ya. Artinya meskipun secara fisik sekarang ruang gerak kita terbatas, tetapi interaksi bisa tetap berlanjut di media sosial. Ya, tentunya harus kita arahkan kepada hal-hal yang positif. Kita bisa fanatawassal ma ikhwanina, kita bisa berinteraksi dengan saudara teman-teman kita. Tadzakuran fillah
kita bisa sama-sama berzikir seperti yang kita lihat banyak di beberapa akun, umpamanya mengajak untuk membaca Ratibul Haddad secara kolektif setiap habis maghrib atau habis isya dan lain sebagainya, ya, membaca zikir-zikir yang sifatnya bersamaan, dan itu bisa dilakukan, ya, karena sudah sangat mudah sekali saat ini, ya. Wa ta'alluman lidinillah wa tafaquhan fi dinillah, kita bisa manfaatkan media sosial tersebut, kemajuan teknologi ini untuk belajar, ya, tentang agama Allah, memahami tentang agama Allah. Banyak aplikasi-aplikasi yang diciptakan atau yang dibikin, yang dimana di aplikasi tersebut kita bisa langsung tatap muka dengan guru yang mengajar, ya, yang mungkin selama ini di majelis taklim, tapi alhamdulillah saat ini dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut, ya, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan para ulama-ulama kita, mendengarkan dan mengakses kajian-kajian mereka. Wa tawassulan wa tarahuman fillahi tabaraka wa ta'ala min ajli wajhi, dan juga kita bisa sama-sama tawasul, tarahum, membangun komunikasi yang bagus, dan juga saling menumbuhkan sifat kasih sayang, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, demi untuk mendapatkan ridha Allah. Wa ada'an lil huquq bimithli hadhil muwasalah, ya, dan juga adanya media sosial, kemudahan teknologi seperti ini, kemudian kita manfaatkan, ini adalah cara kita untuk menunaikan kewajiban kita ketika Allah berikan kepada kita kemudahan teknologi ini. Wa syukran lillah, kalau ini kita manfaatkan, artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma yassar lana, atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita, ya. Wa ja'at hadhil ibtila'at wal ikhtibarat, ya, semua musibah, bencana yang terjadi ini, kata beliau, allati fiha ayatun kabirah minallah tabaraka wa ta'ala, ya, itu kesemuanya di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fil waqtil ladzi yassarallahu lana wasail li hadza tawassul wa li hadza tawasi bil haqqi was sabr fanaghnam mithla dzalik, ya. Saat musibah datang, bencana sedemikian luar biasa, tapi pada saat yang sama, ya, alhamdulillah banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang kita dapatkan. Di antaranya dengan dimudahkannya teknologi informasi, komunikasi yang sedemikian luar biasa, sehingga memudahkan kita untuk tetap berinteraksi kepada siapapun yang kita inginkan, ya. Nah, ini kita manfaatkan, kata beliau, untuk saling memberi nasihat, ya, memberikan saling mengingatkan satu sama lain dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Ini harus kita manfaatkan. Wal ya'dhum nasibana min tilawatil Quran, ya, beliau katakan selanjutnya, ya, selain kita manfaatkan media-media tadi, teknologi tadi, ya, kecanggihan komunikasi yang ada, yang juga tidak kalah pentingnya, kata beliau, hendaklah bagian kita harus mendapatkan bagian yang besar daripada membaca Al-Quran, ya. Jadi harus ada bagian dibaca Al-Quran nih, masuk dalam menu harian kita selama kita berada di rumah. Harus ada porsi yang besar, jadwal untuk membaca Al-Quran, bitadabbur wa ta'ammul. Tidak hanya sekedar membaca saja, tapi juga mulai untuk merenungkan dan juga ta'ammul, untuk menghayati apa yang ada di dalamnya. Wa najid fihi syifa'ana, ya, kita akan dapatkan di dalam Al-Quran itu, ya, kesembuhan kita. Wa najid fihi ghina'ana, kita akan dapatkan dalam Al-Quran itu kecukupan untuk kita. Wa najid fihi rif'atana, kita akan dapatkan di dalam baca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, rif'atana, terangkatnya derajat kita di sisi Allah. Wa najidu tafsiran lil ahadits ad-da'irah fil alam, dan nanti dengan kita baca Al-Quran, kita akan dapatkan, akan tersingkap, ya, rahasia-rahasia yang terjadi di semesta saat ini, yang di dunia saat ini. Bacaan tersebut akan membuat kita mengerti, memahami apa yang terjadi di dunia saat ini, ya. Wa tafsiran li haqaiqil ikhtiyarat allati u'tihal bashar. Begitu juga kita dengan sering baca Al-Quran dan tadabbur, kita akan bisa memahami, ya, hakikat dari ikhtiar yang harus kita lakukan pada diri manusia, ya, ketika menghadapi kondisi yang saat ini. Wa malladzi yunjih minha wa yurdi. Dengan kita baca Al-Quran, kita jadi terarah, ya,
mana langkah yang harus kita lakukan, langkah-langkah yang akan menyelamatkan kita, langkah-langkah yang akan menguntungkan kita. Wa mal ladzi sahibuhu yuflih, dan juga langkah-langkah yang membikin orang yang melakukannya akan beruntung, akan selamat, akan sukses. Wa mal ladzi yabqa lahu khairuh, dan langkah-langkah yang nantinya membikin kebaikan yang kita lakukan akan kekal, ya, akan berkelanjutan, berkesinambungan. Fama a'dhamus silah bil Qur'anil Karim. Untuk masalah Quran ini beliau menjelaskan lagi alangkah agungnya, alangkah mulianya, ya, alangkah hebatnya, alangkah luar biasanya hubungan dengan Al-Quran ini, ya. Wa bi ayatihi syarifah, dengan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Wa bima fihi minal khairat wa dalalat, begitu juga dari pelbagai macam kebaikan-kebaikan dan juga petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Qala ta'ala, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dalam ayat lain, walaqad taraknahum ayatan fahal min muddakir. Qala al-Imam Bukhari, qala Matarul al-Warraq fi tafsiri qaulihi walaqad taraknahum ayatan fahal min muddakir hal min talibi ilmin fayu'an alaih. Ya, kami letakkan, kami posisikan ada di dalam Al-Quran itu ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Adakah yang mau mengingatnya? Al-Imam Al-Bukhari ketika membaca ayat ini, beliau mengutip perkataan salah seorang ulama, ya, tafsir, maksudnya fahal min muddakir hal min talibi ilmin fayu'anu alaih, ya. Fahal min muddakir, adakah yang mau merenungkannya, mengingatnya? Artinya apa? Adakah yang seorang pelajar yang mau mempelajarinya, dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat kita untuk belajar, ya, yang kuat, tekad kita yang kuat itu akhirnya akan menjadi sebab Allah mudahkan kita untuk memahami materi-materi dari Al-Quran, ayat-ayat dari Al-Quran tersebut. Ya, mudah-mudahan terjemah kita dengan segala keterbatasan ini dapat dipahami. Wallahu alam. Dan selanjutnya masih ada pertanyaan atau yang ketiga, ya, istisyarat. Jadi kalau di websitenya Habib Umar, ya, di situ tidak hanya memberikan fatwa tentang hukum, tapi juga ada istisyarat. Istisyarat itu minta nasihat, minta arahan, ya. Ya. Ini yang ketiga, ya, yang kita akan terjemahkan. Fatwa atau istisyarat nomor 266 dipublikasikan tanggal 27 Februari tahun 2020. Ya, ini kalau tidak salah seingat saya tanggal 27 Februari ini ketika virus corona ini mulai booming di Timur Tengah, ya. Sebelumnya sudah tersebar kemana-mana ketika pemerintah Saudi mengambil langkah untuk lockdown, ya, di Saudi pada saat itu. Nah, akhirnya ketika terjadi seperti itu, kelihatannya banyak orang mulai resah, mulai gelisah. Nah, ini diungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Yusibun nas qalaqun bima yasma'una hadhil ayyam min intishar virus corona alladhi mata bisababihi al-kathirun wa ughliqatil madaris wa ulghiyat rahalat fa hal min wasiyah aw dzikrin natahassanu bihi minal bala. Ya. Penanya ini menceritakan kepada Habib Umar, manusia sekarang mengalami ketakutan, kegelisahan, ya, goncang, ya, ketika mereka mendengarkan di hari-hari ini tentang tersebarnya atau mewabahnya virus corona COVID-19, ya. Alladzi mata bisababil katsirun, yang dengan sebab penyakit ini banyak orang yang mati, ya. Wa ughliqat madaris, sekolah-sekolah diliburkan. Ya, sampai hari ini sudah berapa bulan itu? Sekarang Februari, Maret, April, Mei. Ya, anak-anak sudah mulai libur sekolah sudah 3 bulan. Ya. Wa ulghiyat rahalat, kemudian juga di perjalanan-perjalanan terpaksa harus dibatalkan. Ya. Fahal min wasiyah, apakah ada nasihat, ya, au dzikrin atau zikir, natahassan bihi minal bala, yang bisa membuat kita dijaga oleh Allah dari beragam bencana, ya. Jadi ini orang minta
melihat situasi seperti ini, ya, dia minta arahan dari Habib Umar, nasihat dari Habib Umar, kira-kira apa nasihat yang baik untuk mereka, yang pas untuk mereka dalam situasi seperti ini, dan juga minta diberikan zikir-zikir, ya, bacaan-bacaan atau doa-doa yang insya Allah dengan zikir tersebut akan menjaga orang yang mendawamkannya terpelihara dari perbuatan atau dari mewabahnya, terpaparnya virus corona ini. Ya. Beliau wajjaha hafizahullah ta'ala bima yali. Habib Umar ketika merespon pertanyaan ini, beliau mengarahkan dengan beberapa poin berikut ini. Ada 4 poin, ya, ada 4 poin. Yang pertama as-sadaqah, ya, memperbanyak sedekah, ya, sedekah. Khususnya kita sekarang di bulan suci Ramadan, ya. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, ya, memang sedekah ini sedemikian luar biasa fadilah dan keutamaannya, ya, dan tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Bersedekah untuk fakir miskin, bersedekah untuk orang-orang yang di lingkungan kita yang membutuhkan, bersedekah untuk lembaga-lembaga pendidikan yang mengkader para pelajarnya untuk menjadi para dai, para ulama, ya, karena dampak dari corona sekarang ini sedemikian luar biasa, ya, tidak hanya kepada kesehatan tapi kepada kehidupan ekonomi, ya. Banyak orang-orang yang yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di PHK, banyak toko-toko yang harus tutup, banyak juga orang-orang yang kehilangan mata pencarian, yang miskin tambah kesusahan, ya. Kita cukup mengapresiasi perhatian pemerintah di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, kepada rakyat, ya. Mudah-mudahan itu kesemuanya bisa sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Jangan sampai ada dalam situasi seperti ini orang-orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, ya. Dia sudah tidak bersedekah tapi dia memanfaatkan hal tersebut untuk keuntungan dirinya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kalau ada orang maling dalam situasi normal, ya, itu berdosa, tapi akan lebih berdosa lagi kalau dia sampai maling, sampai korupsi, sampai mengambil hak, ya, dalam situasi-situasi seperti ini. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi di sini beliau arahkan kepada kita semuanya untuk bersedekah, ya. Kemudian yang kedua, kasratul istighfar, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena bisa jadi ini juga satu pelajaran dari Allah, ya, ketika melihat berapa banyak dari umat manusia ini yang sudah larut dalam perbuatan dosanya menentang Allah Subhanahu wa taala. Adanya ini tujuannya salah satu diantaranya agar kaum mukminin segera bersimpuh kepada Allah, ya, bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, ya. Kalau dulu kita baca di dalam kitab-kitab tafsir bagaimana terjadi satu wabah taun di umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, itu dalam satu hari, sepanjang hari itu 70.000 orang yang mati karena wabah taun ini, dahsyat luar biasa, ya. Apa yang terjadi? Penyebabnya karena ada perbuatan zina yang dilakukan oleh salah satu pemuka, tokoh di umatnya Nabi Musa, yang secara terang-terangan, ya, menentang larangan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ya, sehingga akhirnya Allah timpakan kepada mereka sebab perbuatan dosa ini, maksiat ini, akhirnya Allah timpakan penyakit taun yang diceritakan dalam kitab tafsir tersebut. Dalam satu hari itu mati 70.000 orang, tewas 70.000 orang, sampai akhirnya di hari yang sama ada salah satu dari umatnya Nabi Musa yang kemudian melakukan pencegahan, ya, dan juga menghukum orang ini, sampai akhirnya seketika itu juga ketika maksiat ini dihentikan, ya, penyakit taun itu hilang sedemikian rupa, ya. Karena itu di sini beliau mengajak kita untuk istighfar, ya, untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman wajada fi sahifatihi
istighfaran katsira. Beruntung sekali orang-orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Mudah-mudahan Allah ringankan lidah kita, mudahkan hati kita untuk memperbanyak istighfar, khususnya di penghujung bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, al-iktar minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Ini tidak kalah pentingnya, harus kita lakukan, ya. Karena man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha asyra. Orang yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali, Allah akan limpahkan kepada dia salawat 10 kali. Apa artinya salawat dari Allah untuk hambanya? Tiada lain adalah limpahan rahmatnya. Kita saat ini sangat-sangat membutuhkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Dan salah satu pintu untuk kita ketuk supaya kita dapat rahmat Allah sedemikian luas adalah dengan memperbanyak bacaan salawat kepada Rasulullah. Ya. Kemudian yang keempat, qiraatu ayatil hifdzi sabahan wa masaan. Membaca ayat-ayat hifdz, ya. Ayat-ayat hifdz ini ayat-ayat, potongan-potongan ayat dalam Al-Qur'an yang di dalamnya ada muatan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak salah semuanya jumlahnya ada 20, ya. Pertama ayat kursi wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang kedua fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Yang ketiga wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Yang keempat wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Yang kelima wa hifdzan dzalika takdirul azizil alim. Yang berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Yang ketujuh bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfud. Yang kedelapan wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadha. Yang kesembilan fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Yang kesepuluh wa ma ana 'alaikum bihafid. Yang ke-11 inna rabbi ala kulli syai'in hafid. Yang ke-12 lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Yang ke-13 inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang selanjutnya wa kunna lahum hafidin. Berikutnya wa rabbuka ala kulli syai'in hafid, ya. Berikutnya Allahu hafidun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Selanjutnya wa indana kitabun hafid, ya. Kemudian likulli awwabin hafid, dan terakhir wa inna alaikum lahafidhin, ya. Dan kemudian beliau tutup dengan doa nas'alullah al-hifdz wal afa wal afiyah wassalama wa dawamat taufiq lima yuhibbu wa yarda. Mudah-mudahan Allah berikan kita perlindungan, penjagaan, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga afiat, terpelihara dari berbagai macam keburukan, selamat dari segala macam gangguan, dan selalu diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga bisa melakukan apa yang disukai dan diridhai oleh Allah. Ya, ini ada beberapa ayat, nanti insyaallah kita akan tampilkan dalam bentuk pamflet, nantinya bisa diakses di akun Facebook kita. Jadi nanti para pemirsa yang ingin mendapatkan zikir-zikir atau ayat Al-Quran atau ayatul hifdz ini nanti bisa membacanya, ya, bisa mengaksesnya di akun Facebook kita, atau nanti silakan hubungi admin kita di YouTube, atau bisa juga dengan memberi komentar dan cantumkan nomor handphonenya, nanti kita akan kirimkan, ya, karena kita juga ada berencana insya Allah akan membentuk atau membangun satu grup WhatsApp, ya, yang menginginkan mungkin nasihat-nasihat ini dikirim ulang, bisa kita nanti kirimkan melalui grup tersebut, karena kalau satu-satu kita mungkin agak kesulitan waktunya. Tapi kalau nanti pemirsa ingin bergabung, silakan, nanti di akun YouTube kita itu ada nomor handphone dari admin kita yang nanti akan mengatur grup WhatsApp tersebut, sehingga zikir-zikir seperti ini, ayat-ayat seperti ini bisa kita nanti baca dan kita jadikan wiritan kita pagi dan sore, kata beliau, ya. Oke. Wallahu a'lam. Kemudian